Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku salah satu guru pesantren Al-Falah untuk menyampaikan beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mempardukan Siyam Ramadan, berpuasa bulan Ramadan adalah untuk agar manusia ini bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang yang beriman, dipardukan kepada kamu berpuasa seperti dipardukan kepada orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah pada hari-hari yang sudah Allah tentukan, yaitu 29 hari ataupun 30 hari di bulan Ramadan setiap tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan sebutan la'allakum tattaqun, maka kita harus memahami bahwasanya diperintahkan oleh Allah untuk lapar di siang hari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu adalah untuk keperluan bertakwa kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, laksanakan puasa Ramadan itu, laksanakan Siyam Ramadan, maka engkau akan meraih dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa juga telah disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, mengatakan puasa itu adalah tazkiyatul lil badan wa tadyiqun limasalikis syaitan. Yang kedua, salah satu daripada hikmah kita diperintahkan oleh Allah berpuasa adalah untuk mensehatkan badan kita. Tazkiyah lil badan, untuk mensehatkan badan kita. Wa tadyiqun limasaliki syaitan, dan mempersempit jalannya syaitan untuk membisik, untuk menggoda, untuk memperdaya kepada manusia. Maka oleh sebab itu, bagi umat Islam dimanapun mereka berada, melaksanakan puasa itu adalah hikmah dan kelebihannya adalah untuk mensehatkan badannya dan menutup pintu-pintu syaitan yang senantiasa syaitan itu selalu membisik, selalu menggoda, selalu memperdaya manusia menuju kepada jalan kejahatan, menuju kepada jalan dosa dan maksiat.
kita tutup pintu syaitan. Dengan berpuasa itu maka kita tutup rapat pintu syaitan, maka orang yang berpuasa itu akan menjadi terlepas, akan bisa terlepas daripada godaan syaitan, walaupun tidak 100% terlepas daripada godaan syaitan. Pada ketika kita mengingat kepada Allah, maka disitulah kita mendapat perlindungan daripada syaitan. Tapi pada ketika kita lupa kepada Allah, maka syaitan itu akan datang lagi untuk menggoda dan memperdaya manusia. Mumpung Ramadan sudah tiba di hadapan kita, kita berpuasa dengan ridha, kita berpuasa dengan ikhlas, maka itu adalah membawa kepada kesehatan jasmani kita. Sumu tasihhu. Rasul mengatakan bahwasanya berpuasalah kamu, maka kamu akan menjadi sehat. Ibnu Katsir juga rahimahullah mengatakan puasa itu ada tazkiyatun lil badan, untuk mensucikan badan, untuk mensehatkan badan manusia, dan yang kedua untuk mempersempit godaan-godaan syaitan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu, pada ketika dia berbuka puasa, maka di situ Allah ada membukakan pintu ijabah, pintu istijabah ad-du'a, di situ juga dibukakan oleh Allah. Maka oleh sebab itu, bagi orang yang berpuasa, pada ketika kita berbuka puasa itu ada memiliki kegembiraan yang sangat luar biasa yang kita terima dari hasil daripada kita berpuasa itu, maka kita akan menerima kebahagiaan, farhatun inda iftarih, dan dia itu akan mendapat kebahagiaan pada ketika dia berbuka puasa. Secara khusus Allah juga membuka pintu istijabah pada ketika orang itu berbuka puasa. Sebuah hadis daripada Abdullah ibn Amr, qala, berkata Abdullah ibn Amr, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lis-shaim inda iftarih da'watun mustajabah. Kata Abdullah ibn Amr, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bagi seorang yang berpuasa pada ketika dia berbuka puasa itu ada doa yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berpegang kepada hadis ini, pada ketika kita berbuka puasa, jangan sampai lupa kita berdoa. Lebih banyak berdoa lebih bagus, dan penting kepada kita untuk mengetahui bahwa Allah mengistijabah doa itu di antaranya pada ketika dia berbuka puasa. Dan pada satu lagi hadis yang mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrih da'watun la turaddu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada ketika dia berbuka, da'watun ma turaddu, doa yang tidak ditolak dan doa yang diperkenankan oleh Allah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan datangnya bulan puasa, bulan Ramadan, yang mesti harus kita memanfaatkan bulan suci, bulan mulia ini dengan sebaik-baiknya, dengan kita berpuasa. Yang pertama, dengan ridho kepada Allah, dengan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah sebagai fardu ain.
kemudian kita mengerjakannya dengan ikhlas, kemudian kita tahu bahwasanya puasa itu adalah tazkiyatun lil badan, untuk mensucikan badan, untuk mensehatkan badan, dan juga puasa itu juga adalah untuk mempersempit jalannya syaitan menggoda kepada manusia. Maka orang yang berpuasa itu terhindar daripada godaan syaitan, maka dia pekerjaannya nantinya lebih banyak ibadah kepada Allah dibanding dengan melakukan dosa dan maksiat. Dan satu lagi, jangan lupa pada ketika berbuka puasa di sore hari pada tenggelam matahari, maka dia mengatakan kepada dirinya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Utamakan itu dulu dibaca, kemudian sesudah itu dia berdoa, Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan wa sinnan tawilan, dan lain sebagainya dan sebagainya. Maka kita mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah pada ketika datang Ramadan ini, kita senantiasa memanfaatkan waktu Ramadan ini dengan sebenar-benar manfaat yang sangat besar. Kita gunakan waktu ini dengan bermanfaat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, dan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.